Setelah mengatakan itu, Laini Zhao berdiri, dan Kalista Gongsun serta Cameron Lin juga berjalan perlahan menuju posisi tengah di tempat tersebut. Laini Zhao berjalan ke depan, dengan senyum yang sopan di wajahnya setiap saat. Dia mengenakan gaun hitam yang pas dan penampilan yang memukau. Orang-orang tidak bisa tidak melihat ke belakang dan melihatnya. Dia menjadi yang terbaik di antara orang-orang lainnya. Hanya saja Kalista Gongsun dan Eli Chu yang bersebelahan dengan Laini Zhao sama sekali tidak kehilangan kecantikan dan kewibawaannya. Sebaliknya, Cameron Lin, seorang pria yang berdiri di tengah, yang menonjol dan menarik perhatian, memancing rasa iri. Ini membuat banyak orang di tempat itu berbisik diam-diam, bertanya-tanya siapa Kalista Gongsun dan Eli Chu. Tentu, lebih banyak orang yang penasaran dengan Cameron Lin. Dengan wajah muda seperti Cameron Lin, berdiri di tengah-tengah tempat dengan 3 wanita cantik, itu sangat membuat iri dan mengejutkan. Dalam kesan mereka tidak satupun dari mereka yang mengenal Cameron Lin. Tidak peduli bagaimana membahasnya, tidak ada yang tahu. Ini juga membangkitkan rasa ingin tahu orang-orang yang hadir, dan mereka semua memandang Cameron Lin. Laini Zhao jelas memperhatikan situasi ini, melirik Cameron Lin, dan tersenyum dingin, dengan penghinaan di matanya. Segera, dengan dibawa Laini Zhao, 4 orang duduk di kursi VIP dan menyaksikan situasi di panggung. Ada 2 pembawa acara, seorang pria dan seorang wanita, memimpin proses pelelangan barang antik berharga. Barang antik ini berasal dari berbagai perusahaan yang berniat mendirikan pijakan di kota Tianlong. Mereka menyumbangkan berbagai koleksi dan melelangnya, lalu didonasikan ke Yayasan Kesejahteraan Masyarakat di Jalan Komersial ke-18 Kota Tianlong untuk membangun beberapa fasilitas masyarakat, seperti panti jompo, taman dan sekolah. Cameron Lin tidak tertarik pada barang antik ini, dan tidak berniat menawar, hanya menyesap teh hitamnya dengan santai. Adapun kesejahteraan masyarakat, dengan target sekecil itu tidak sesuai dengan identitasnya. Beberapa menit kemudian, koleksi yang digunakan untuk fasilitas masyarakat berturut-turut dilelang dengan harga tinggi. Laini Zhao duduk di samping Cameron Lin dan mencibir Cameron Lin. "Mengapa kamu hanya melihat?" Laini Zhao berkata dengan sikap angkuh, "Tidak peduli apakah kamu punya uang atau tidak, kamu dapat menawar beberapa, yang penting Kalista tidak akan membiarkanmu mengeluarkan uang, kan?" Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Laini Zhao mendengus dingin, matanya menghina. Setelah itu, dia membeli beberapa perhiasan giok dengan harga jutaan RMB. "Kalista, aku memilih 2 gelang bagus. Kamu bisa mengambilnya. Jika kamu tidak memakainya sendiri, kamu bisa memberikannya kepada junior dan teman-teman." Laini Zhao berkata dengan sangat murah hati. "Nona Chu, kamu juga teman Kalista, kita baru bertemu pertama kali, anggap saja ini hadiah pertemuan pertama kita. Terimalah." Laini Zhao memandang Eli Chu dan berkata sambil tersenyum. Ini, aku tidak enakan menerimanya." Eli Chu sedikit bingung. Dia tidak menyangka Laini Zhao akan memberikan gelang giok dengan harga jutaan RMB saat mereka pertama kali bertemu. "Tidak apa-apa, kita semua adalah teman, kalau kamu tidak menerimanya, itu sama saja tidak menghormatiku." Laini Zhao tersenyum, mencoba menjelaskan maksudnya. Lagi pula, meskipun tidak mengenal Eli Chu, dia adalah teman yang dibawa oleh Kalista Gongsun. Barang ini memang tidak ada apa-apanya bagi Kalista Gongsun, tetapi memberikannya kepada teman Kalista tentu saja akan membuat Kalista merasa tersanjung. Eli Chu sedikit bingung, matanya bertanya-tanya, dan dia menatap Cameron Lin. "Eli Chu, terima saja kalau kamu mau." Cameron Lin berkata dengan tenang, tidak memperhatikan barang seperti ini. Sebenarnya, apakah itu dirinya sendiri atau Eli Chu, hadiah sekecil itu bukanlah apa-apa. Melihat Eli Chu dan Cameron Lin, mata Laini Zhao menunjukkan sedikit penghinaan, dan bahkan lebih meremehkan Cameron Lin di dalam hatinya. Jelas pria yang menjijikkan ini masih berpura-pura. Dia memberikan hadiah ini untuk membuat Cameron Lin sabar, dan membuka sedikit wawasannya pada dunia. "Maaf, Nona Zhao,
Aku tidak bisa menerimanya. Aku biasanya tidak memiliki kebiasaan memakai perhiasan. Eli Chu dengan bijaksana menolak. Aturan keluarga Chu sangat ketat dan wanita tidak diizinkan memakai perhiasan mewah sebelum menikah. Tetapi ketika wanita keluarga Chu menikah, keluarga Chu memiliki beberapa set perhiasan langka. Laini Zhao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Tuan Lin, apakah ini pacarmu? Pacar secantik ini, kamu bahkan tidak membeli perhiasan apapun untuknya. Laini Zhao mencibir. Wajah Eli Chu memerah. Cameron Lin tersenyum dingin dan berkata dengan tenang, itu tidak ada hubungannya denganmu. Laini Zhao juga tersenyum dingin, dengan wajah bangga. Saat ini, pembawa acara di atas panggung tiba-tiba diganti. Beberapa pria paruh baya dengan wajah serius dan mengenakan setelan biru tua masuk ke tempat tersebut dan menarik perhatian orang. Semua pria paruh baya ini mengenakan lencana bintang 7 di jas mereka. Jelas ini adalah perwakilan tingkat tinggi Seven Stars Corp dari Korea. Wow, ini apakah orang-orang ini anggota dari Seven Stars Corp? Apakah mereka di sini untuk jamuan makan ini juga? Sepertinya Seven Stars Corp juga berencana untuk terlibat dalam kota Tianlong. Kudengar dirutku dari Seven Stars Corp telah datang ke kota Di secara langsung, dan juga telah mendirikan kantor pusat di kota Di. Aku juga mendengar tentang ini, katanya itu karena Tuan Muda Cameron kota Di telah mencacatkan kedua putra dirutku. Bukankah keluarga Su dan keluarga Qi bermasalah kali ini? Seven Stars Corp membela keluarga Su. Ketika beberapa pria paruh baya dengan ekspresi serius terus berjalan seperti biasa, ada banyak diskusi di tempat itu, dan berita dari berbagai sumber terdengar. Cameron Lin meletakkan cangkir tehnya dan memandang dengan tenang ke beberapa orang Korea yang memasuki panggung. Semuanya, mal kita sambut Direktur Eksekutif Seven Stars Corp, Tuan Harden Pu, beserta tim bisnisnya. Pembawa acara di atas panggung menyambut dengan bagus. Sontak terdengar tepuk tangan meriah di tempat tersebut. Harden Pu, sepupu dari Jason Pu, dirut Seven Stars Corp, adalah salah satu tokoh kuat keluarga Pu dari Korea, dengan status terhormat. Terima kasih atas sambutannya. Harden Pu perlahan berjalan ke peron tinggi dan berkata dengan ekspresi serius, kali ini aku datang ke sini untuk mengumumkan rencana strategis dari grup kami. Silakan untuk semua orang untuk mempelajarinya dan mendukung Seven Stars Corp kami berkembang di kota Tianlong. Tentu saja, sebelum itu izinkan aku memberitahu kabar baik. Seven Stars Corp berencana untuk mendirikan Yayasan Amal Seven Stars di kota Tianlong, dengan total 2 miliar RMB, yang didedikasikan untuk kegiatan amal.